mayoritas bangsa ini terhina. Hari ini masjid di negara ini sangat banyak, tapi kosong. Hari ini hampir seluruh kekuasaan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah dikuasai oleh umat Islam. Tapi tidak ada dakwah dari kantor ke kantor, dari pejabat dengan pejabat, dari pejabat ke bawahan. Kenapa? Orang menganggap bahwa dakwah itu alumni, urusan alumni pesantren, alumni IAIN, alumni sekolah agama. Padahal siapa orang yang ketika mengajak orang lain untuk hijrah kepada Allah jauh lebih sempurna daripada kendaraan unta merah. Lakukan itu karena Allah. Kita tidak perlu ruangan AC, kita tidak perlu bed cover, kita tidak perlu makanan yang enak. Wa atmamtu alaikum nikmati, ada pada perjalanan kehidupan kita. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur di atas bed cover kecuali pelepah korma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur di atas rumah seperti keadaan kita hari ini, kecuali rumah yang tingginya seperti manusia berdiri. Rasulullah tidak pernah mengeluh walaupun dia lapar dan mengganjal perutnya dengan batu. Tetapi wa atmamtu alaikum nikmati, ada pada perjuangan. Hari ini Indonesia, kunjungan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, setelah setiba di Indonesia beliau mengatakan Indonesia adalah surga Allah di bumi. Seorang peneliti asal Amerika namanya Philippus, setelah dia keliling dunia dan dia tidak mau datang ke Indonesia dengan alasan Indonesia penuh dengan teroris. Tetapi setelah dia duduk membaca seluruh penelitiannya, dia mengatakan, kalau hasil penelitian saya tidak ada di Indonesia, maka hasil penelitian saya gagal. Maka dia memutuskan untuk datang ke Indonesia. Begitu dia datang ke Indonesia, dia mulai dari Sabang sampai Merauke, dia melakukan perjalanan. Dan dia mengatakan, Indonesia adalah surga yang dititipkan Tuhan di bumi. Seorang pengusaha asal Swedia juga tidak mau menanamkan sahamnya di Indonesia, modalnya Indonesia dengan alasan Indonesia tidak nyaman. Tetapi setelah dia mendengar cerita dari orang, datanglah ke Indonesia buat investasi. Begitu dia datang ke Indonesia, beliau sendiri mengatakan bahwa di sini adalah lahan surga yang sudah ada. Persoalan yang terjadi, kenapa orang lain bisa merasakan lahan surga, sementara kita yang mayoritas tidak menemukan? Ada apa? Pertama, akidah dan tauhid Islam tidak kafah dalam hati-hati umat Islam Indonesia. Yang kedua, banyak orang Islam yang prasangka buruk kepada agamanya sendiri, sehingga dia berpikir bahwa agama Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, kawin, mati. Itu yang ada pada keturunan kita, itu yang ada pada Islam keturunan kita, sehingga belajar pun tidak mau. Bahkan ada sebagian orang Islam yang sudah usia 60 tahun, 70 tahun tetapi tidak bisa baca Quran. Bahkan mayoritas tiap tahun haji di dunia, Indonesia paling mayoritas. Dari mayoritas pergi haji itu hanya 12% yang bisa membaca Al-Quran. Dari mayoritas umat Islam Indonesia itu hanya 0,1% yang hafiz. Dan lebih buruk lagi, umat Islam memberi harga kepada dakwah, kepada guru ngaji di kampung-kampung, menitip Rp1.000 untuk guru ngaji melalui anak kampung. Sementara kursus bahasa Inggris 400.000, 500.000. Orang Islam tidak mau bayar. Itu akibat prasangka buruk kepada agama. Yang ketiga, dakwah tidak hidup.
dakwah tidak jalan. Orang berpikir dakwah itu hanya kepada orang Islam saja, sehingga lahirlah kebencian kepada orang lain. Sehingga hari ini kita kalah. Kenapa kalah? Agama lain justru bergerak cepat, memanfaatkan defensifnya umat Islam, persuasifnya umat Islam, sehingga mereka kreatif untuk masuk ke masjid bicara agama mereka. Hari ini Indonesia menurut Litbang Departemen Agama sudah ada 279 aliran sesat. Dari 279 aliran sesat sudah ada 125 nabi palsu. Itu kepada wahai umat Islam, wahai laki-laki muslim, wahai mujahid, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus mengalir seperti air mengalir. Siapa orang yang tidak minum air, dia kehausan. Itu juga dakwah. Siapa orang yang tidak mendengar dakwah, berarti dia kering, kerontang, maka di saat itu dia tidak menemukan hidayah. Kita-kitalah yang melanjutkan warisan Rasulullah SAW. Kitalah yang memegang warisan ini dan menyampaikan kepada semua orang, kepada umat Islam untuk memperkuat tauhid dan akidah, kepada orang lain untuk kita perkuat agama ini, kepada orang lain untuk kita ceritakan bahwa ini adalah agama Islam. Tidak seperti orang mengatakan bahwa Islam itu fundamental, Islam itu teroris. Tidak. Islam itu mabda pandangan hidup yang mencerdaskan, yang mencerahkan penduduk bumi agar mereka dalam kehidupan itu melakukan aktivitas dengan takut kepada Allah saja. Ketika taat kepada Allah, maka dia melakukan sesuatu karena impiannya ridho dan rahmat Allah. Dia jadi pejabat karena takut kepada Allah, bekerja dengan jabatannya, amanah itu kepada Allah. Dia menjadi tentara, bekerja karena Allah. Menjadi polisi karena Allah. Menjadi ketua RT, RW karena Allah. Bersandar semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang ada pada kehidupan kita nanti, saya hakul yakin dunia hari ini sedang menunggu mayoritas umat Islam Indonesia. Kalau mereka sudah berpegang kuat dengan tali agama ini, cerai berai akan hilang. Maka lihat, dunia akan melihat Indonesia di tahun 2045. Jadi bangsa yang tangguh, maju oleh karena semua orang mengambil peran dakwah untuk mengantarkan semua orang di negeri ini menjadi kuat. Hal itu tidak ada hari ini sehingga ekonomi kamu mayoritas itu dikuasai oleh segelintir manusia. Maka malulah kita kepada para mujahid Indonesia pada masa lalu. Mereka menangis 350 tahun. Mereka malu karena yang menjajah negeri ini luasnya hanya 429 25 km persegi. Mereka malu dijajah oleh 350 tahun oleh karena penduduk 9 juta itu menguasai penduduk yang jutaan ini. Kenapa mereka malu? Mereka bangkit dengan Islam. Mereka membesarkan nama Allah. Mereka membesarkan nama Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka mengantar Islam agar orang-orang di Indonesia ini bangkit merubah keadaan itu. Subhanallah. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak tuli. Mereka justru cerdas. Mereka mengatakan kepada kita, atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, Ponorogo tidak tidur, bangkit untuk mengusir musuh-musuh Allah. Sudirman tidak tidur, lain-lainnya semua tidak tidur. Mereka menghadirkan bangsa untuk kita. Tapi kenapa setelah kita berada di alam rahmatnya Allah berupa kemerdekaan, kita tidak menikmati itu, tidak merasakan itu, tidak mendapatkan itu? Oleh karena tauhid tidak dirawat, akidah tidak dipelihara. Karena mama ada roh fulus
minyak halus tembus fulus. Uang lah yang merusak kita hari ini. Uang menjadi Tuhan sehingga hari ini kita tidak perhatikan DPR kita. Saya tanya jamaah sekalian, ini air putih apa kopi? Kopi. Ini air putih apa kopi? Kopi. Mau uang? Mau perempuan cantik? Punya utang? Mau mobil mewah? Mau rumah mewah? Akui saja ini kopi. Itulah implementasi DPR kita. Jika tidak mampu menempatkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin pada kehidupan DPR, jabatan mereka sehingga mereka mayoritas, tetapi mereka bisa diatur atas kelompok kecil. Begitu juga pegawai bank. Jika orang Islam Indonesia meminjam uang di bank, jaminan harus banyak. Tapi orang Cina meminjam uang tanpa jaminan, miliar pun keluar. Karena mereka mengorbankan kebenaran demi perutnya tanpa menjaga Indonesia dan umat ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ekonomi dikuasai. Politik apalagi. Pendidikan sudah terjadi. Sehingga hari ini kita berusaha membangun pikiran dengan kecerdasan supaya gausul fikri kepada anak-anak muslim itu kuat. Dan para dai harus memiliki kekuatan ilmu itu supaya mengembalikan citra dakwah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Kita menyelamatkan bangsa karena Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid kepada satu Tuhan. Ada orang yang di republik ini punya 3 Tuhan, tidak boleh banyak bicara. Orang yang punya tauhid satu Rob, itulah yang bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka yang mengantarkan manusia pada peradaban. Mereka yang mengantarkan manusia pada sisi kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Dan mereka yang mengantarkan manusia pada hikmah, kebijaksanaan. Dengan wakalah, wakil. Sehingga wakil yang ketika diutus itu dia malu kepada Allah. Karena dalam dadanya ada hikmah Al-Quran untuk mengatur masyarakat bangsa menuju yang terbaik. Dan pada akhirnya mereka yang berdasarkan tauhid Allah itu melahirkan keadilan sosial bagi seluruh manusia. Maka kita bicara itu pada tatanan kehidupan bangsa ini supaya umat Islam yang berhak mayoritas itu bicara di republik ini. Tidak boleh umat Islam lain saling melemahkan. Tidak boleh Menteri Agama melemahkan umat Islam dengan pandangan toleransi yang keliru. Tidak boleh Ketua Majelis Ulama menggunakan kata toleransi untuk membunuh umat Islam. Akhirnya orang lain mulai masuk bicara. Mestinya negara marah. Negara harus marah kepada orang-orang yang masuk kepada masjid untuk menyampaikan agama lain. Tapi ternyata negara diam bersama. Negara tidak berterima kasih kepada Allah. Justru mulai merusak Islam sehingga hari ini negeri kita mayoritas tapi tidak ada nilai. Maka marilah wahai para mubalik, jangan mimpi tidur di atas bus cover. Jangan mimpi amplop yang besar. Tapi bagaimana kita menghadapi hamba-hamba Allah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang kita berhadapan, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan itu yang ada pada kita. Alhamdulillah, saya dengan cara itu, walaupun berkali-kali saya ditombak dari panah, tapi orang yang memanah saya, yang menombak saya, alhamdulillah mereka masuk Islam. Saya balik permusuhan mereka dengan kecerdasan Islam. Sehingga mereka pergi umroh, pergi haji, mereka menjadi muslim. Alhamdulillah, hari ini sudah 16 pendeta, 3 pastor, 229 kepala suku. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hari ini dakwah kita makin hidup. Alhamdulillah, umat Islam dunia terus mendoakan kami dan saya terus berjuang dengan satu perjuangan visi misi. 2025 kami akan membuat serambi Madinah dari luar untuk Indonesia emas. Rambutnya keriting, badannya hitam keling, tapi dia yang pertama membangunkan orang Indonesia. Orang di Jogja masih tidur, orang luar sudah as-salatu khairum minan naum.
2 jam kemudian. Ini sudah menjadi konstruksi Allah. Ada orang keriting, ada orang rambut lurus, ada orang putih, ada orang hitam. Maksudnya apa? Supaya ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa aqabaila lita'aruf. Supaya yang keriting, hitam, kalau dia muslim, dia dulu dengan yang ganteng, lurus, putih, dia menjadi rahmat di tengah-tengah itu. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran dan bagaimana kita membawa agama ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita bersama warisan Rasulullah untuk mengajarkan kepada orang lain. Mohon maaf, tidak bermaksud berpanjang kalam untuk memberi nasihat kepada para tuan-tuan guru, terutama kepada guru, sahabat sekaligus jadi orang tua, Kang Fuji yang subhanallah, walaupun rambutnya lurus tapi tidak malu-malu bawa aqua hitam ke Irian. Sampai-sampai mau dikejar oleh ketua adat di Sorong, kenapa saya minum aqua hitam sampai darah keluar semua. Setelah dia mengerti bahwa ini adalah mengeluarkan toksik dari tubuhnya, dia menjadi sahabat. Dan ini cara dakwah yang harus dilakukan, walaupun dengan air. Tapi kita, sebelum saya akhiri, saya tutup satu metode dakwah saya lagi. Tahun 92, saya diundang ke Cina menyampaikan dakwah di Guangzhou dengan beberapa para dai. Salah satu sahabat saya dari Malaysia namanya Abdul Muttalib. Saya dari Jakarta, setelah dari Jayapura ke Jakarta, dari Jakarta saya ke Singapura, janjian dengan Abdul Muttalib di Singapura supaya nanti sama-sama menuju Guangzhou. Saya tidak pakai gamis seperti ini lagi. Saya cuma pakai celana panjang dan kemeja dan jaket. Sampai di Singapura saya beli tiket, saya langsung check in. Alhamdulillah, saya lihat di boarding passnya seat nomor 5E. Abdul Muttalib juga begitu dia datang, langsung beli tiket dan dia langsung check in seat 23E. Kami tidak ketemu, dia masing-masing beli, dan begitu kami ketemu dan saya bilang, kami duduk makan, belum makan, masih baru ada pesan makanan. Saya mulai bilang sama beliau, Abang Ustaz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Ustaz Abdul Muttalib bilang sama saya, ente gila. Bagaimana mungkin kita dakwah di atas orang kafir? Ustaz, udara itu punya Allah. Kalau tidak ada dakwah, Allah jatuhkan pesawat, menjadi apa? Gak usah kita bicara itu. Sekarang kita bicara makan. Kita baru akan berdakwah nanti di Cina. Oke. Kami makan dan tidak ada urusan dengan bicara dakwah. Alhamdulillah, makan selesai, kira-kira 30 menit kemudian ada panggilan. Penumpang tujuan Guangzhou dipersilahkan naik. Lalu kami masuk. Begitu saya masuk, alhamdulillah, 5F laki-laki, 5D laki-laki, aman. Aman. Saya juga duduk aman. Sementara Abdul Muttalib dengan imamah yang besar, sorban yang berlipat-lipat, gamis putih besar, di sebelah 20